Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Indira Putri dengan NIM 2104201 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Publik dengan topik kasus yang memperlihatkan kegagalan pasar dan peran pemerintah di dalamnya. Yang pertama adalah definisi dari kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme pasar akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan dalam hal yang sangat ekstrim, kegagalan pasar akan menyebabkan pasar tidak terjadi sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan oleh pasar tersebut. Kegagalan pasar pada ekspor benih lobster di Indonesia. Pada tanggal 4 Mei 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2019-2020, Edi Prabowo, menetapkan Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster dari wilayah Republik Indonesia. Menurut Edi Prabowo, regulasi tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian nelayan yang kehilangan mata pencaharian sejak dibukukan oleh menteri sebelumnya. Alih-alih menyejahterakan nelayan, gaya kepemimpinan Edi yang populistik malah membuatnya tersandung masalah korupsi. Menurut analisa saya, tindakan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor benih lobster memicu munculnya suatu aksi tragedi sumber daya kepemilikan bersama. Kegiatan ekspor benih lobster tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor yang terlibat langsung, tetapi juga masyarakat dalam mengambil bagian untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kolektif dengan memanfaatkan ekspor benih lobster. Antusiasme publik menyambut diperbolehkannya lagi ekspor lobster banyak diasumsikan untuk kesejahteraan nelayan dalam membangun perekonomian yang sempat terhambat, mulai dari pelarangan ekspor oleh Menteri Susi hingga pandemi yang melanda di tahun 2020. Selain itu, permintaan yang tinggi justru malah datang dari luar negeri karena tingkat konsumsi lobster bagi masyarakat Indonesia yang masih rendah. Hal tersebut memicu anggapan bahwa lebih baik melakukan ekspor ketimbang memasarkannya secara lokal. Harga yang ditawarkan dari ekspor benih lobster cenderung menggiurkan masyarakat sehingga kasus-kasus penyeludupan ini menjadi warna dalam kegiatan ekspor. Di balik keuntungan yang ditawarkan, eksportir banyak melakukan ekspor benih lobster tanpa melakukan budidaya seperti yang tercantum dalam Permen KP nomor 12 sehingga hal ini kemudian menjadi persoalan utama dalam keberlangsungan ekosistem laut Indonesia. Kebijakan tersebut dapat memicu eksploitasi yang semakin marak tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam naungan Permen KP nomor 12 tahun 2020. Dorongan mendatangkan devisa menjadi salah satu alasan lahirnya Permen KP nomor 12 tahun 2020. Tetapi kebijakan tersebut cenderung menciptakan inefisiensi pasar atau kegagalan pasar. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien dalam masyarakat akibat eksploitasi yang tidak memikirkan keberlanjutan. Orientasi keberlanjutan ekosistem laut akan menjadi problematik berkepanjangan bagi negara karena tindakan pendahulu yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Akibatnya, kebijakan yang diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya bagi nelayan, justru akan menimbulkan efek yang tidak menguntungkan bagi negara, rakyat, dan sektor maritim. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.